pasien laki-laki usia 30 tahun datang ke klinik ya dengan keluhan ada jaringan parut akibat pasca jerawat ya. Jadi pasien menginginkan untuk menghilangkan jaringan parutnya ya. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokternya, maka diputuskan untuk melakukan tindakan skin needling ya untuk memperbaiki skar. Jadi untuk pasien ini kita dilihat pemeriksaan fisiknya ternyata ada skar yang berbentuk linear, box scar yang superficial, kemudian roller scar ya. Jadi kita memutuskan untuk melakukan tindakan dengan skin needling dengan derma roller ya. Jadi untuk indikasi dan kontraindikasi nanti bisa kita baca ya di modul yang sudah saya tugaskan untuk tugas mandiri kemarin ya. Kemudian kita siapkan peralatan dan bahan ya. Jadi pasien sudah siap, sudah melakukan tindakan surat persetujuan. Dalam surat persetujuan itu kita menjelaskan tujuan tindakan, kemudian pelaksanaan tindakannya, kemudian perawatan pasca tindakan dan komplikasi. Dan selama tindakan mungkin pasien merasa tidak nyaman, nyeri sedikit yang kita harus jelaskan ya. Dan pasien sudah melakukan anestesi, sudah kita lakukan anestesi topikal secara oklusif selama 45 menit ya. Kita siapkan bahan, jadi ini karena kita praktek pakai manekin, jadi kita menggunakan kulit babi di sini. Kemudian untuk persiapan alatnya ada betadine ya, povidone iodine, kemudian ada alkohol, kemudian kita siapkan kapas steril, salep antibiotik ya untuk pasca tindakan, anestesi topikal, kemudian sarung tangan steril, kemudian skin needling atau derma roller ya, ini dengan ukuran 1,5 mm ya kita ambil ya untuk memperbaiki skar tadi ya. Kemudian ini adalah baskom kecil stainless, ada 2 untuk tempat povidone iodine-nya 1 nggih, untuk ini, kemudian untuk alkoholnya 1 ya. Jadi ini kita siapkan. Kemudian untuk tindakan operator, jadi pas operator kita menggunakan teknik aseptik 6 langkah cuci tangan, kemudian menggunakan sarung tangan steril ya. Kemudian kita siapkan pasien di sini sudah siap ya. Untuk ini kita siapkan alatnya. Ini alatnya ya. Jadi kita operator menggunakan sarung tangan steril ya. Jadi ada asisten operator yang membantu operatornya ini melakukan tindakan aseptik untuk di daerah lokasi ya. Jadi yang pertama menggunakan povidone iodine ya. Misalnya di sini skarnya nggih, kita anggap daerah sini ada skar yang linear, box scar superficial dan skar roller nggih, untuk indikasi daripada needling ini nggih. Setelah lakukan aseptik, kemudian kita melakukan teknik aseptik yang lainnya. Dengan alkohol ya. Kita melakukan teknik aseptik sini juga dengan alkohol ya. Anggap di sini letak skarnya ya. Oke, jadi pasien sudah siap melakukan tindakan ya. Oke, ini adalah jarum needling, jadi alat yang digunakan dengan jarum-jarum kecil dengan panjang jarum 1,5 mili ya, kita untuk sampai ke dermis ya. Dan ini adalah disposable dalam keadaan steril. Biasanya sebelum dilakukan tindakan kita melakukan juga sterilitas dari alat ya. Biasanya kalau yang ini sudah disposable, sudah dalam keadaan steril ya. Maka untuk berikutnya kita melakukan tindakan. Jadi tangan kiri memegang kulit daripada pasien, tangan kanan melakukan tindakan derma roller dengan tidak ada penekanan yang terlalu keras ya, dan dilakukan tindakan yang vertikal ya. Kemudian tindakan yang horizontal, kemudian tindakan yang diagonal kanan kiri ya. Nah, sampai endpoint yang kita ini dilakukan tindakan selama 25 menit atau 6 sampai 10 kali tindakan ya. Sampai endpoint yang kita harapkan adalah bintik-bintik perdarahan ya. Setelah kita ada bintik-bintik perdarahan, bisa dilakukan kompres dengan NaCl ya. Dilakukan kompres dengan NaCl ya.
Kemudian kita lakukan pengopresan ya, atau menghilangkan atau membersihkan bintik-bintik perdarahannya ini. Nah, setelah tindakan mungkin setelah pengopresan kita lakukan dan setelah perdarahan berhenti, kita menggunakan salep antibiotik ya, dengan menggunakan lidi kapas dioleskan di daerah lesi ya. Demikian. Mungkin ada ingin yang ditanyakan mungkin dari ya, silakan. Pada saat melakukan dermalora kita tidak boleh menekan, berarti dokter. Jadi tekanan kita harapkan tidak dilakukan untuk mengurangi komplikasi ya. Komplikasi itu misalnya terjadi perdarahan mungkin ya, atau pada saat penggunaan jarum mungkin ada jarum yang patah karena kita menggunakan screen needling, jadi kita untuk menghindari hal-hal tersebut ya. Kita mulai ya, silakan. Ada dokter yang ingin mencoba, silakan ya. Jadi Pak, ini peserta didik menggunakan sarung tangan steril ya, jadi kita melakukan sterilisasi untuk operator ya. Sudah melakukan tindakan 6 langkah. Ditangani. Baik, setelah kita melakukan persiapan alat, pasien dan operator juga sudah melakukan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan hand sanitizer. Jadi pertama kita akan melakukan tindakan kepada pasien. Sebelumnya kita lakukan aseptik dulu pada area yang kita ingin lakukan tindakan dengan menggunakan betadine, kemudian alkohol swab. Setelah lakukan aseptik, kita akan mulai melakukan tindakan, di mana tangan kiri kita bisa letakkan di bagian kulit yang akan untuk meregangkan dan membantu pengaplikasian. Kemudian untuk alat derma roller yang digunakan ini adalah ukuran 1,5 mm agar mendapat kedalaman sampai ke dermis. Setelah itu kita regangkan, kemudian kita lakukan pengaplikasian ke arah vertikal. Setelah ke arah vertikal, ke horizontal. Itu bisa dilakukan tindakan 6 sampai 10 kali tindakan ya kali ini ya. Dan atau yang bisa dilakukan selama 25 menit ya. Jadi kita bisa lakukan selama 20 menit atau sampai 6 sampai 10 kali tindakan sampai mencapai endpoint yang kita harapkan adalah kita temukan adanya bintik-bintik pendarahan. Setelah kita mendapatkan endpoint bintik-bintik pendarahan itu, kita dapat memberhentikan tindakan derma roller ini. Setelah mendapat bintik pendarahan, kita lakukan kompres dengan kasa yang sudah dibasahi dengan NaCl. Kita lakukan kompres sampai pasien merasa lebih nyaman dan tidak ada pendarahan lagi. Setelah selesai kompres bisa kita angkat, dan yang terakhir kita bisa oleskan salep antibiotik di daerah yang kita lakukan tindakan tadi. Jadi pasien setelah tindakan teredukasi ya, edukasinya mungkin tidak memanipulasi di daerah untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Mungkin kalau ada keluhan atau tanda-tanda ya, infeksi, mungkin bisa datang ke dokter untuk kontrol lagi ya.